Kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau sama-sama menyembah Tuhan kita di dalam rumah Tuhan. Kita mau fokuskan hati kita hanya kepada Tuhan kita. Amin. Dia sudah mengerjakan yang terbaik bagi kita semua. Oleh karena itu mari bersyukur kepada Tuhan. Sembah Tuhan kita. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan kita. Kita mau mengangkat tangan kita kepada Tuhan kita. Dialah satu-satunya penolong kita. Besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah
Bapa di dalam sorga, kami anak-anak kesayangan-Mu, umat pilihan Tuhan, sebagai satu jemaat Gereja Petra Indonesia, kami hanya mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang patut kami sembah dan kami muliakan. Tidak ada Tuhan yang seperti-Mu, Bapa. Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau sudah datang ke dunia ini untuk rela mati di kayu salib, menebus semua hutang dosa kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa, tapi Tuhan sudah melayakkan kami menerima kasih anugerah Tuhan dengan keselamatan melalui iman percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kalau pagi ini kami dapat kembali beribadah bersekutu, dan kami mau memuji mengagungkan Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami. Bapa, setiap kami yang hadir pada pagi ini, Tuhan lebih tahu kedalaman hati kami masing-masing. Tuhan tahu setiap pergumulan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kami pada saat ini. Bapa, kami mau duduk tenang menikmati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya Roh-Mu yang kudus melawat dan menjamah kami. Kami percaya Tuhan, melalui kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Jamie, akan menjadi berkat bagi kami semua, akan menjadi kekuatan dan juga menjadi penghiburan bagi kami semua. Kami mohon lawatan dan jamahan Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu penuh kuasa, karena firman-Mu sanggup menyembuhkan, memulihkan. Dan kami juga percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa mujizat-Mu sungguh dapat kami lihat, sungguh dapat kami rasakan di dalam setiap hari-hari kami, Bapa. Berbicaralah melalui hamba-Mu pada pagi ini. Kuasai hati dan pikirannya, lidah bibirnya, dan hikmat bijaksana dari Tuhan. Bapa, kami mohon Roh-Mu terus melawat menjamah kami, untuk kami dapat duduk tenang, mendengar firman-Mu, dan bersekutu kepada Tuhan, dan memuji memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan saya mengundang Petra Kids untuk maju ke depan. Saya akan didoakan. Ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Baik, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita mendoakan setiap anak-anak kita, baik yang sudah hadir di depan sini maupun mereka yang dalam perjalanan. Kita angkat tangan kita, mencurahkan dan memohonkan berkat yang daripada Tuhan bagi setiap anak-anak kita. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan bagi setiap anak-anak. Secara khusus Petra Kids di tempat ini. Tuhan, kami melihat bahwa anak-anak ini adalah milik Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh menyatakan kuasa dan kasih Tuhan di tengah-tengah mereka. Melalui guru-guru sekolah minggu, melalui para pembimbing, kakak-kakak. Biarlah Tuhan yang kiranya pakai setiap mereka dalam menceritakan firman Tuhan. Sehingga mereka boleh kenal Yesus, bahkan mereka boleh terus berelasi dengan Tuhan Yesus sejak mereka kecil. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan setiap anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Maupun mereka yang dalam perjalanan Tuhan hantarkan setiap mereka tanpa kurang suatu apa. Biar berkat Tuhan tercurah bagi setiap mereka. Demi Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup kami berdoa.
kami bersyukur. Amin. Silakan. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat beribadah adik-adik. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Berapa banyak sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Boleh lambaikan tangannya, sudah siap memuji Tuhan. Haleluya. Dia sungguh ajaib. Yesus ajaib. Dia Allah yang sungguh luar biasa. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Katakan ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang dengan penuh sukacita. Katakan, setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus. Mana suaranya? Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang. Betapa heran, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang. Sekali lagi, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Berikan sorak yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sungguh perbuatan Tuhan ajaib. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau terus bersorak memuji Tuhan kita, Allah yang dahsyat. Amin. Mari sama-sama kita tepuk tangan dengan penuh sukacita. Kita mau mengagungkan Tuhan kita. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Katakan, kalau sumber kuatku. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati.
Allah yang hebat, Dia Allah yang dahsyat. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita merasakan akan segala kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau Tuhan tidak hebat, Tuhan tidak dahsyat, saya dan Bapak Ibu tidak ada di tempat ini. Karena Dia besar, Dia hebat. Kita ada sampai saat ini. Amin. Patut kita memuji Dia. Patut kita menyembah Dia. Dalam situasi apapun. Mari kita mau tetap menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, hatiku, jiwaku, aku mau terus menyembah Engkau. Jadikan kami hamba-hambamu yang setia Tuhan. Segala apa yang kumiliki, segala waktuku, segala apapun Tuhan yang berharga dalam hidup, kami mau serahkan hanya kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku Tuhan. Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Engkau sangat berarti Tuhan. Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yesus Tuhan, naikkan pujian. Ku tak dapat lupakan segala kebaikan Tuhan, kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan kami berharga, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa
Kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan sudah menyelamatkan kami dengan berbagai macam cara. Ada yang kami sedang membaca Alkitab, ada yang kami sedang duduk di tempat sekolah minggu, ataupun di remaja, bahkan di kebaktian pemuda. Tuhan memanggil kami juga ada yang di dalam kebaktian kebangunan rohani. Ataupun Tuhan memanggil kami ketika kami sedang menyelidiki Alkitab, mencari-cari kesalahan dari Alkitab. Apapun yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami, kami yakin dan percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan berkorban bagi kami. Maka ketika kami melihat Yesus Kristus anak Allah yang tergantung di atas kayu salib, kami beriman, kami percaya di situ dosa-dosa kami pun kami taruhkan. Dan Tuhan boleh menebus setiap kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur Tuhan. Tetapi acap kali ketika di hari-hari terakhir kami ini, di waktu-waktu yang kemarin, ketika kami berkata-kata, mempunyai pemikiran-pemikiran yang negatif, ataupun perlakuan-perlakuan yang kasar terhadap orang-orang di sekitar kami, bahkan mereka yang kami kasihi, Tuhan di sini kami mengaku setiap dosa dan pelanggaran kami. Sekali lagi kami memohonkan kasih yang daripada Tuhan, menyucikan kami, menguduskan kami, dan melayakkan kami. Karena siapakah kami di hadapan Tuhan? Hanyalah abu dan debu. Tuhan di sini kami anak-anak-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu mengangkat kami, bahkan menopang kami. Memberikan kekuatan bagi setiap kami. Dikala kami sulit, bahkan dikala kami susah. Sekali lagi kami datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dengan hati yang bersujud di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni setiap kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Kau bukan Tuhan Yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Kau bukan Tuhan, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada pada
Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur setiap pujian boleh memberikan kekuatan bagi kami. Kami bersyukur setiap doa yang kami naikkan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah mendengar. Dan biarlah Tuhan menjawab seturut dengan waktu dan rencana Tuhan. Sebentar kami mau baca, renungkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan belajar satu tema yaitu tentang waktu dan pelayanan. Saudara, setiap kita hidup di dalam waktu. Setiap orang kaya, miskin, tua, muda, laki-laki, perempuan. Kita hidup di dalam waktu 24 jam satu hari dan satu minggu ada 7 hari. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Tetapi permasalahannya terkadang kita tuh suka merasa bahwa kita tuh nggak punya cukup banyak waktu. Betul kan ya? Kita sering kali mendengar bahwa ketika ada orang yang diminta untuk melayani, datang ke gereja atau melayani Tuhan atau hal-hal yang berbau rohani, mereka selalu punya jawaban. Tunggu sampai saya punya waktu. Ya. Padahal dia hidup di dalam waktu dan waktunya banyak sekali. Karena kadang-kadang juga kita seringkali memboroskan detik demi detik, waktu demi waktu yang kita punya dengan melakukan hal-hal yang sepele-pele dan melakukan yang tidak penting-penting di dalam kehidupan kita. Setelah ada satu kali beberapa minggu yang kemarin ada satu rekan, saya pas waktu itu nggak pakai jam tangan. Lalu kemudian dia pas pakai jam tangan. Lalu saya tanya, sekarang jam berapa? Gitu, terus dia lihat, ternyata jamnya itu sudah mulai soak baterainya. Ya, jadi sudah tidak menentukan jam yang tepat. Begitu. Lalu saya bilang, wah ini jamnya salah nih. Gitu. Terus dia bilang, iya udah mulai soak. Jadi harus diputer lagi supaya bisa cocok lagi waktunya yang tepat. Terus saya bilang begini sama dia, kamu tahu nggak? Jam yang mati sekalipun itu menunjukkan waktu yang pas, waktu yang tepat 2 kali dalam sehari. Jam yang mati itu menunjukkan waktu yang pas, waktu yang tepat 2 kali sehari. Dia bilang, wow hebat juga ya. Itu jam yang mati. Saya berbicara tentang jam yang sudah mulai soak dan jam yang sudah mulai habis baterainya. Saya teringat satu kisah. Di satu kota ada sebuah pabrik, lalu kemudian ada seorang pegawai pabrik yang punya jam tangan itu sudah mulai soak juga gitu, jamnya sudah mulai ngaco-ngaco. Nah, tugas dari pegawai pabrik ini adalah dia membunyikan bel di pabrik tersebut, jam 9 pagi dia bunyikan untuk pegawai masuk. Jam 5 sore dia membunyikan bel lagi untuk pegawai pulang. Jadi bel bunyinya keras gitu ya. Itu sampai satu pabrik, bahkan keluar pabrik pun juga sampai kedengeran itu bel yang dia bunyikan. Dan yang menarik adalah setiap pagi atau sore gitu ya, dia selalu berhenti di depan pabrik itu ada toko jam. Lalu kemudian di depan itu, di atas toko jam itu ada jam besar. Dan setiap kali dia berhenti di depan toko jam itu, dia cocokkan jamnya dia yang sudah mulai soak, yang sudah mulai ngaco jalannya, itu dengan jam yang ada di toko jam tersebut. Lalu kemudian dia masuk atau dia pulang ke rumah. Setiap pagi, setiap sore dia lakukan hal itu. Nah, satu kali waktu dia lagi berdiri di depan toko jam, dia lagi cocok-cocokin jamnya dia dengan jam yang ada di atas toko jam itu. Owner dari toko jam itu keluar, terus tanya sama dia, "Hey Bung, kamu lagi ngapain?" "Oh, saya lagi cocokin jam saya." "Emang kamu kerjanya apa?" "Oh, saya kerja di pabrik depan situ. Saya kerjanya itu sebagai orang yang suka membunyikan bel setiap jam 9 pegawai masuk, jam 5 saya bunyikan lagi untuk pegawai pulang. Jadi saya harus tepat waktu dong." Lalu owner dari toko jam itu bilang begini, dia ketawa, dia bilang gini sama si
pemuda itu. Sebenarnya jam ini itu juga udah mulai soak. Jadi saya itu selalu mencocokkan jam itu yang udah mulai ngaco-ngaco jalannya itu dengan bunyi bel dari pabrik yang ada di depan itu. Saudara, kadang-kadang ya dua benda yang ngaco itu saling mencocokkan dengan satu dengan yang lain. Lama-lama itu jadi hancur berantakan bukan ya. Yang satu mencocokkan dengan itu mencocokkan dengan yang sana. Padahal dua-duanya juga ngaco dan salah. Saudara, hidup kita adalah hidup yang penuh dengan dosa. Hidup dengan keterbatasan. Hidup penuh dengan keburukan di dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang kita suka mencocokkan hidup kita itu dengan dunia. Dengan orang-orang di sekitar kita yang dalam tanda petik belum tentu juga benar. Betul kan ya, anak-anak muda zaman sekarang itu suka ikut-ikutan dengan temannya. Ya, temannya pakai baju apa, dia juga suka pakai baju itu. Lalu kemudian temannya suka melakukan apa dan dia juga melakukan hal yang sama. Dan tidak terpungkiri juga kita yang sudah mulai dewasa juga melakukan hal yang sama. Sekarang itu tahun 2024 itu model baju fashion yang sedang in itu apa? Ya, kita juga mencocok-cocokkan diri kita dengan hal tersebut. Saudara, kadang-kadang hidup kita yang tidak beres, kita cocokkan dengan dunia yang juga tidak beres. Saudara, mari kita belajar bagaimana kita boleh mencocokkan hidup kita dengan yang beres. Yaitu adalah firman Tuhan. Kita belajar dari satu tokoh yang bernama Yohanes Pembaptis. Mari kita membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Injil Yohanes, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Lalu kemudian nanti kita akan membaca dari pasal yang kelima. Pasal yang kelima ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Karena ini satu hal yang cukup menarik yang ketika kita membahas tentang kehidupan dari Yohanes. Ya, Yohanes itu memberikan kesaksian-kesaksian tentang Yesus Kristus. Dan itu dicatat di dalam Injil Yohanes mulai dari pasal yang pertama. Lalu kemudian ada lagi nanti di pasal yang ketiga. Lalu kemudian di pasal yang kelima. Ya, kita membaca dua bagian saja. Yaitu dari Yohanes 1 ayat yang ke-6. Dan sampai ayat yang ke-8. Ya. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini ya. Datanglah, ini kesaksian dari Rasul Yohanes, penulis Injil Yohanes tentang Yohanes Pembaptis. Datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh Yohanes, semua orang boleh menjadi percaya. Dia bukan terang itu. Yohanes itu bukan terang itu. Tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Jadi ini kesaksian dari Rasul Yohanes tentang Yohanes Pembaptis. Mari kita membuka lagi dari pasal yang kelima ayat yang ke-31 sampai 35. Ini kesaksian dari Tuhan Yesus tentang Yohanes Pembaptis. Dikatakan bahwa kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku itu adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, Yohanes Pembaptis, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Nah, ini dia bicara tentang Yohanes Pembaptis ayat 35. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Bagus ya? Tuhan Yesus mengatakan tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu.
Saudara, bagi Tuhan Yesus, Yohanes ini adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Kalau kita berbicara tentang pelita itu hanya satu bagian kecil gitu ya. Ya, ada seperti lampu yang kecil begitu, itu pelita ya. Hanya sekedar menerangi sekitar saja, mungkin sekitar 1 meter saja. Tetapi ada bagian lain juga yang mengatakan bahwa dia itu adalah bukan hanya sekedar pelita, tapi satu torch gitu ya, satu obor yang burning and shining. Burning and shining. Saudara, Yohanes Pembaptis ini adalah satu tokoh yang besar. Bahkan Tuhan Yesus merefer tentang kebesaran daripada Yohanes Pembaptis ini bukan kepada great leader, yaitu Moses, bukan. Pemimpin yang hebat, Musa, no. Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. No, Tuhan Yesus tidak merefer sesuatu yang hebat, seseorang yang hebat itu dari kacamata Tuhan Yesus. Bukan dari pemimpin yang besar seperti Musa, bukan dari raja yang besar seperti Daud, bukan juga seperti nabi-nabi yang besar seperti Elia, Yesaya, Yeremia. No, tetapi orang yang mungkin tidak terlalu terkenal adalah Yohanes Pembaptis. Saudara, Yohanes Pembaptis adalah satu tokoh yang besar bagi Tuhan Yesus karena Yohanes Pembaptis itu adalah anak yang sangat diharapkan. Saudara, bayangkan ya, ketika Zakaria dan Elisabet yang sudah sangat tua, yang mungkin di dalam masa-masa ketuaannya mereka sudah tidak lagi mengharapkan anak dalam keluarga mereka. Saudara, tiba-tiba mendapatkan satu penglihatan, penampakan yang sudah kira-kira 400 tahun tidak pernah terjadi dalam kehidupan orang Israel. Seperti 400 tahun itu adalah zaman kegelapan. Tuhan tidak lagi berfirman kepada orang Israel. Tuhan tidak pernah lagi memberikan penampakan ini dan penampakan itu. Dan penampakan yang pertama yang terjadi setelah 400 tahun adalah penampakan di dalam bait suci. Terjadi pada dalam diri Zakaria, papa dari Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat di dalam Lukas, pasalnya yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan demikian ya, tetapi malaikat itu berkata kepada Zakaria. Ya, dikatakan bahwa jangan takut, ya, jangan takut. Dikatakan bahwa jangan takut. Hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sejak sebelum Yohanes dikandung bahkan dilahirkan, namanya pun sudah disebut Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Saudara, kalau tanda kehamilan, tanda kelahiran itu merupakan satu hal yang sukacita, betul ya buat kita ya. Kita dengar ada orang yang ketahuan hamil atau mau melahirkan, oh itu satu great joy, betul kan ya. Beberapa kali saya mengunjungi teman-teman yang baru punya anak ya, lalu kemudian saya sih gak berani ya gendong anak yang masih bayi gitu, baru lahir 1-2 hari, saya gak berani kecuali anak saya sendiri. Saya lihat raut mukanya gitu ya di tempat tidur gitu, terus udah gitu pas dia lagi melek gitu kan, lagi pas ngeliat gitu kan, terus dia lihat saya ngeliat dia, terus kayak ada satu pengharapan gitu buat anak yang baru dilahirkan, bukan? Lalu kemudian kita selalu bilang ya kepada papa mamanya ya, anak ini akan jadi anak yang hebat. Lalu satu kali saya berdoa kepada orang pasangan yang baru melahirkan, saya doanya begini, anak ini akan menjadi sukacita yang besar bagi keluarga ini. Tapi juga akan juga menjadi duka cita bagi keluarga ini. Kok anak yang harusnya bersuka cita, tapi juga ada duka citanya. Setelah kadang-kadang anak kecil bikin kita seneng, bukan ya?
Tapi pada satu hari yang sama, waktu dia lagi bikin kita senang, dia ngeselin kita bukan? Betul kan ya? Anak-anak tidak selalu menyenangkan buat kita. Anak-anak kadang-kadang bikin kita senang, tapi kadang-kadang juga bikin kita kesel dan jengkel. Saudara, kadang-kadang kita juga merefleksikan hidup kita juga suka begitu kan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tuh anak Tuhan. Kadang-kadang saya bikin senang Tuhan, kadang-kadang juga saya bikin jengkel Tuhan ternyata. Saudara, sukacita yang besar. Sebab dia akan besar di hadapan Tuhan dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Oh, saudara, luar biasa bukan? Kita dipenuhi oleh Roh Kudus ketika kita percaya kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus sejak di dalam kandungan Elisabet. Bahkan kira-kira 6 bulan berikutnya malaikat yang sama mengunjungi Maria dan memberitahukan bahwa dia akan melahirkan Mesias. Ketika Maria berkunjung kepada Elisabet, saudara lihat bayi yang ada di dalam kandungan Elisabet, yaitu Yohanes, bergejolak, melonjak. Karena ada seruan salam dari Maria, mama dari Tuhan Yesus. Saudara, itulah Roh Kudus bekerja sejak di dalam kandungan Elisabet terhadap diri Yohanes Pembaptis. Dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran-pikiran orang benar. Dan dengan demikian dia itu menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Saudara, ini anak pengharapan. Setiap anak itu diharapkan akan menjadi orang. Padahal sudah orang bukan? Dia akan nanti jadi orang yang besar. Dia akan nanti jadi seperti ini dan seperti itu. Saudara, orang tua mana yang tidak mempunyai pengharapan kepada anaknya? Kalaupun kita merasa bahwa saya tidak diharapkan oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu buat saudara. Bahwa Tuhan punya pengharapan buat setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan. Orang yang diharapkan oleh Tuhan. Saudara, Yohanes Pembaptis diharapkan dan menjadi anak pengharapan. Saudara, setiap kita kadang-kadang, kalau dulu saya kecil-kecil gitu ya, ditanya, nanti kalau udah besar mau jadi apa? Atau gampangnya biasanya kita suka bilang, cita-citamu itu mau jadi apa? Kalau dulu zaman kita tuh normal jawabannya apa? Jadi guru, jadi apa lagi? Jadi perawat, jadi dokter, jadi pilot. Ada yang bilang, saya mau jadi presiden. Enggak. Kalau Yohanes Pembaptis ditanya, Jo, besok kira-kira gede-gede kamu nanti jadi apa? Aku akan jadi pembuka jalan bagi Mesias. Wow, luar biasa. Jawabannya itu out of the box. Sama kayak anak-anak zaman sekarang. Nanti cita-citanya besok mau jadi apa? Jadi YouTuber. Jadi entertainer. Jadi bikin konten ini, konten itu. Masukin, dapat duit. Dan kerjaannya yang aneh-aneh. Saudara, yang kita gak pernah pikirkan, mereka bisa lakukan. Saudara, itu anak zaman sekarang. Tapi Yohanes Pembaptis, sejak kecil, dia sudah diharapkan. Bukan jadi pemimpin, bukan jadi orang yang raja yang besar, tapi dia akan jadi pembuka jalan bagi Mesias. Luar biasa. Saudara, sejak kejatuhan manusia, Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh dalam dosa. Tuhan langsung menjanjikan nanti akan ada penolong,
nanti akan ada Mesias yang akan menyelamatkan semua manusia dari dosa mereka. Sepanjang perjalanan orang Israel, mereka itu selalu menantikan sang penolong tersebut. Mereka berdoa supaya sang penolong itu datang. Mereka mengharapkan Mesias itu datang pada zaman mereka. Dan sekarang zaman Yohanes Pembaptis, dia bukan hanya sekedar berdoa buat Mesias itu datang. Tapi dia akan mempersiapkan jalan bagi Mesias itu supaya Mesias bisa lewat. Saudara, kalau bahasa Inggris dari pembuka jalan buat Yohanes Pembaptis itu kayak forerunner, forerider. Saudara, kalau kita melihat pemakaman gitu ya, atau pergi ke rumah duka, atau pergi ke tempat krematorium gitu ya. Dari rumah duka pergi ke tempat pemakaman, itu biasa suka ada forerider bukan ya. Entah polisi kah, entah apalah begitu ya. Dia pakai nguing, dia buka jalan buat ini mobil jenazah ini bakalan lewat. Supaya orang pada minggir bukan. Dia buka jalan. Ini pekerjaan yang sama yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis. Sejak kecil dia sudah ditanamkan. Nanti besok-besok kamu besar, kamu akan membuka jalan bagi Mesias. Tapi bukan hanya sekedar membuka jalan buat Tuhan yang mau lewat. Tetapi dia membuka jalan, mempersiapkan semua orang di zamannya dia untuk menerima Tuhan Yesus. Menerima Mesias. Itu yang menjadi pekerjaan dari Yohanes Pembaptis. Saudara, bahasa dari Injil Lukas 1 ayat yang ke-17 ya. Dia akan berjalan mendahului Tuhan di dalam roh dan kuasa Elia. Dan akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran-pikiran orang benar. Ini merupakan satu gema dari Nabi Maleaki. Mari kita lihat Maleaki 4 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Dikatakan demikian ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Dan supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, kalau kita bisa bandingkan dengan Maleaki 3 ayat yang pertama. Lihat aku menyuruh utusanku supaya dia mempersiapkan jalan di hadapanku. Saudara, Maleaki hidup 400 tahun sebelum Yohanes Pembaptis. Sudah menyatakan hal tersebut tentang Yohanes Pembaptis. Dan dia harus mengerjakan tugas itu. Bukan hanya sekedar Maleaki 400 tahun sebelum Yohanes Pembaptis. Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yohanes Pembaptis pun mengungkapkan hal yang sama. Dikatakan demikian ya. Yesaya 40 ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi Yohanes Pembaptis ini adalah pembuka jalan bagi Mesias. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan juga mempersiapkan hati orang-orang di zamannya untuk siap menerima Tuhan. Lalu kemudian tadi dalam bagian Alkitab yang kita baca, Yohanes 5 ayat yang ke-35. Ya, dikatakan bahwa Tuhan Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Dia adalah pelita yang menyala, yang bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Saudara, yang menarik adalah kalimat kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Ini menyatakan bahwa memang kehidupan Yohanes Pembaptis itu kehidupan yang sangat singkat. Kurang lebih 30 tahun mirip dengan Tuhan Yesus. Karena dia
berdua itu cuman kacek 6 bulan bukan? Lalu kemudian Yohanes Pembaptis mati dengan cara dipenggal kepalanya. Tapi hidup yang singkat itu menyatakan bahwa dia itu orang yang hebat dan orang yang besar. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia pelita yang menyala dan yang bercahaya. Dia pelita yang menyala dan yang bercahaya. Di dalam kesaksian lain Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-41. Ya, dikatakan bahwa banyak orang datang kepadanya dan berkata, ya, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan tentang Yohanes, tentang orang ini yaitu Yesus, itu adalah benar. Jadi Yohanes Pembaptis ini bukan hanya sekedar dia membuka jalan bagi Tuhan, mempersiapkan hati orang-orang untuk terima Tuhan, tetapi juga dia menyatakan kesaksian tentang Tuhan Yesus dan tentang kebenaran. Nah, pertanyaannya, kesaksian apa sih yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis? Yohanes 1 ayat yang ke-29 yang mengatakan bahwa pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan masih banyak kesaksian-kesaksian yang Yohanes berikan tentang Tuhan Yesus. Dan kesaksian ini adalah kesaksian yang luar biasa. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, anak domba Allah, anak domba itu dikorbankan di bait Allah. Kalau saya orang Israel menyembah kepada Allah Yahweh, saya bawa anak domba atau persembahan yang lain untuk bisa menghapus dosa saya atau dosa saya itu ditimpakan kepada anak domba tersebut. Saya bawa ke bait Allah, dikorbankan di bait Allah. Tapi yang menarik di sini adalah ini anak domba bukan hanya sekedar anak domba seperti di bait Allah. Ini melampaui anak domba yang ada di bait Allah. Kalau anak domba di bait Allah hanya menghapus dosa orang Israel atau dosa orang yang menganut agama Yahudi. Tetapi di sini dikatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba ini adalah Yesus Kristus yang menghapus dosamu dan dosaku. Melampaui batas-batas kenegaraan, melampaui batas-batas agama, melampaui batas-batas suku dan ras, bahkan melampaui batas-batas bahasa. Siapapun di seluruh dunia, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus adalah anak domba Allah, menghapus dosa kita. Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Tuhan Yesus karena hidupnya itu tertuju kepada Yesus. Saudara, demikian juga dengan kita. Seharusnya hidup kita pun juga menyaksikan tentang Tuhan Yesus, bukan? Hidup kita seharusnya tertuju kepada Tuhan. Hidup kita, hidup yang seperti jam dari pegawai pabrik yang sudah ngaco tadi. Hidup kita juga ngaco. Jangan kita cocokkan hidup kita yang ngaco dengan jam dinding yang juga sudah ngaco. Hidup kita harus kita bandingkan dan cocokkan dan samakan dengan Tuhan Yesus yang adalah kebenaran itu sendiri. Kita bersaksi tentang Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika orang lain lihat kita, harusnya orang lain itu lihat siapa? Lihat Jem atau lihat Tuhan Yesus? Harusnya kan lihat Tuhan Yesus ya. Tetapi kenapa Tuhan Yesus itu disembunyikan di balik baju kita? Dimasukkan ke dalam kantong kita.
Tuhan Yesusnya kita sembunyiin. Kata-kata yang kita keluar harusnya itu seperti kata-kata kasih yang Tuhan Yesus ucapkan. Pikiran-pikiran kita yang ngaco ini harusnya seperti pikiran Tuhan Yesus yang benar. Setiap tingkah laku tindak tanduk kita yang tidak benar harusnya itu mencerminkan, mengeluarkan sikap-sikap hidup dan tingkah laku daripada Tuhan Yesus yang benar. Hidup kita adalah hidup yang menjadi milik Tuhan. Itu harusnya Tuhan yang kita keluarkan di dalam hidup kita. Kita spread out Jesus in our lives. Kita spread out Jesus in our words. Kita spread out Jesus in our thinking. Kita spread out Jesus in our deeds. Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita membuka jalan bagi Tuhan supaya Dia bisa keluar dari hidup kita. Kita pancarkan Tuhan dalam hidup kita. Kita juga mempersiapkan hati orang-orang di sekitar kita supaya bisa terima Tuhan, bukan? Menjadi kesaksian bagi Tuhan, membuka jalan bagi Mesias, hidup tertuju pada Tuhan Yesus. Itu yang kita harus kerjakan. Saudara, berapa banyak dari kita yang punya sosial media? Instagram, TikTok. Kalau angkatan saya ke atas itu biasanya Facebook ya. Itu. Saudara, berapa banyak dari kita yang punya sosial media? Dan setiap kali kita posting sesuatu di sosial media, itu biasanya tentang siapa? Oh, saya baru lakukan ini, saya posting, gitu kan. Atau pemikiran kita, gitu kan ya. Pemikiran-pemikiran kita posting. Gitu kan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita baru saja alami, itu kita posting. Saudara, that's fine. Karena itu milik kita, bukan? Sosial media itu milik kita. Tapi kita milik Tuhan. Story kita itu harusnya story-nya Tuhan. Tapi terkadang ketika kita bersaksi, kita menceritakan my story, bukan? Bukan his story. Dan menarik sekali ya. His story itu kalau disambungkan itu menjadi history. Sejarah. Saudara, sejarah kehidupan kita itu apakah punya kita atau punya Tuhan? Oh saudara, sejarah hidupnya si James, lahir tahun sekian, hidup selama berapa tahun, lalu kemudian ceritakan semuanya apa yang terjadi dalam kehidupannya si James. Itu James story. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa dalam sejarah hidup kita, Tuhan justru beracara dalam hidup kita. Ketika saya belajar tentang sekolah minggu, biasanya ya, dalam sekolah minggu cerita-cerita apa sih yang paling kita sering dengar, ya, yang terkenal. Ya. Misalnya cerita Daud mengalahkan Goliat. Dan ketika kita cerita tentang itu, yang kita tonjolkan siapa? Daudnya, bukan? Oh, Daud hebat. Daud kecil-kecil. Wah, luar biasa. Hanya sekali umpan, Goliat yang raksasa jatuh. Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa oh, yang hebat bukan Daudnya, tapi Tuhan dari Daud? Betul kan ya? Jadi bukan Daud mengalahkan Goliat, no. Tapi Tuhan memakai Daud mengalahkan Goliat.
Saudara, demikian juga hidup kita. Kalau kita hebat, kalau kita punya, kalau kita mampu. Oh, itu bukan saya. Tuhan memakai saya supaya saya bisa jadi hebat. Tuhan memakai saya supaya saya bisa mampu. Dan Tuhan memakai saya supaya saya bisa melakukan ini dan melakukan itu. Tuhan yang kita ceritakan. Jadi bukan my story, tapi his story. Sama-sama, 1, 2, 3. Bukan my story, tapi his story. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Saya kutip dari seorang reformator yang cukup terkenal yang bernama John Calvin. Dia mengatakan begini. Dia mengutip apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis adalah orang terbesar di antara mereka yang dilahirkan dari perempuan. Bukan karena kebesaran kemanusiaannya, tetapi karena tugas istimewa yang dipercayakan kepadanya. Untuk apa? Mengumumkan kedatangan Kristus. Untuk melayani sebagai jembatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi Yohanes Pembaptis dengan satu tangan dia memegang perjanjian lama dan satu tangan yang lain dia memegang perjanjian baru. Oh saudara, inilah hidup dari Yohanes Pembaptis. Saudara ingat cerita tadi yang saya dari awal tentang ada satu saudara kita yang jamnya mati. Lalu kemudian saya tanya sekarang jam berapa? Lalu saya bilang jam mati bisa menunjukkan waktu yang tepat 2 kali 1 hari. Betul kan ya? Lalu dia balas begini. Makanya sekarang saya pakai jam. Jam, kamu punya jam gak? Saya bilang punya dong. Jam kamu itu jalan gak? Running gak? Hidup gak? Gak soak kan? Enggak, saya bilang. Bagus jalannya. Jam 11 lewat 10, lewat 9, kira-kira begitulah ya. Terus dia bilang begini. Kalau kamu lihat jam tangan kamu, itu seberapa sering? Saya bilang ya seperlunya aja. Terus ada kalimat yang bikin saya tersentak. Dia bilang begini. Kamu lihat gak lihat itu jam, dia tetap running. Kamu lihat atau enggak lihat jam kamu itu, jam itu tetap running. Saudara, ketika kita bersaksi tentang Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, ketika kita melakukan kebaikan ini dan kebaikan itu, kita dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain, kita tetap kerjakan dan kita tetap lakukan. Pertanyaannya, maukah saudara dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain? Tetap kerjakan yang benar di hadapan Tuhan. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Memohonkan belas kasihan yang daripada Tuhan. Menaungi setiap kita. Memberikan kuasanya dalam hidup kita. Supaya kita boleh terus hidup bagi Tuhan. Kita boleh terus memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, di sini hati kami yang sudah menjadi milik Tuhan. Mau berjanji di hadapan Tuhan. Kami mau hidup benar. Kami mau hidup kudus.
Kami mau hidup suci. Supaya ketika orang lihat kami, mereka lihat Tuhan hidup di dalam kami. Tuhan, di sini kami Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami. Dengan segala apa yang kami miliki. Kami mau hidup bagi Tuhan. Karena kami yakin dan percaya. Kasih Tuhan terlalu besar bagi kami. Terlalu indah bagi kami. Dan siapapun tidak sanggup memisahkan kami dari kasih Tuhan. Di sini kami Tuhan, mampukan kami. Biarlah ketika kami berjumpa dengan Tuhan, Tuhan boleh berkata kepada kami, marilah masuk hai hambaku yang baik dan hambaku yang setia. Menikmati sukacita surgawi bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sekali lagi, Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Selama
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, ada kalanya dalam kehidupan kami menghadapi banyak tantangan dan pergumulan. Tetapi Engkau selalu serta dengan kami. Bahkan Engkau mencukupkan segala apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Bahkan memberikannya secara berlimpah-limpah. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini, kami dengan rasa syukur yang keluar dari hati kami yang terdalam, kami mau mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Dan bukan hanya itu saja ya Tuhan. Kami mau sekali lagi serahkan diri untuk Kau pakai sebagai alat untuk melayani. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dengan sukacita. Yang pertama, hari Jumat kemarin kita mendapatkan berita izin ibadah tetap kita sudah diterima. Jadi kita ini mempunyai izin ibadah tetap. Saya kita boleh bangga karena di tingkat DKI Selatan maupun di tingkat DKI keseluruhan, Jaksel ya maksudnya, itu kelengkapan administrasi, kelengkapan surat-surat dan prosedurnya kita di dalam proses untuk mendapatkan izin ibadah tetap ini menjadi percontohan. Lengkap sekali. Luar biasa. Itu hanya bukti Tuhan menyertai dan pada waktu yang tepat. Kenapa ya kasihnya izin ibadah pada bulan September ini? Tunggu janjinya, tunggu jawabannya tanggal 29 yang akan datang. Yang kedua, kalau masih ingat minggu kemarin ada satu sisipan acara khusus dalam tanda kutip ya, doa khusus gitu ya. Karena pada hari Sabtunya itu salah seorang jemaat kita, sekarang saya sebut namanya Pak Yopira Lahalu, itu Sabtunya itu pagi-pagi dia sebetulnya datang ke Ukrida untuk mengurus kakak iparnya yang meninggal. Tetapi di rumah duka Ukrida inilah dia kena serangan jantung. Dekat sekali dengan rumah sakit Ukrida ya, tinggal dibawa pindah gedung aja gitu ya. Tetapi waktu sampai di tempat ICU dia sebetulnya jantung sudah berhenti. Lalu dengan kejut jantung dia bisa bernafas, tetapi melewati golden period dia baru dibawa jam 9 malam itu ke rumah sakit Siloam Kebonjeruk. Jadi Sabtu saya hadir datang ke sana, lalu Senin kami kunjungi lagi dan luar biasa. Hari ini dia keluar dari rumah sakit dalam kondisi sehat, bahkan yang tadinya serak-serak karena ada tumor di lehernya itu sekarang suaranya kembali normal seperti sebelum kena tumor. Waktu dia hari ini mau keluar dia mengatakan gini, hari ini tuh saya ada jadwal menjadi penata layan. Dia ngomong begitu sama Agnes. Anaknya ngomong, enggak lah Pak, Bapak masih diizinkan keluar tapi rawat inap. Luar biasa. Tuhan kita selalu memberikan yang terbaik menurut kehendaknya, kerelaannya. Kenapa yang ini begitu, kenapa yang itu begitu, itu hak otoritas Tuhan. Tetapi yang jelas kita selalu melihat Tuhan setiap saat menyatakan mujizatnya dan kuasanya. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk dua hal ini. Kita menyanyikan satu lagu, Sebab Kau Besar, Ku Beri Kemuliaan kepada Tuhan. Dengan rasa syukur, mari kita senantiasa mengakui Allah kita adalah Allah yang besar. Mari kita bangkit berdiri. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Engkau besar, Engkau besar,
Tuhan, gereja kami, kelompok orang-orang percaya yang sebetulnya sangat kecil. 130 entar itu saja ya Tuhan anggota jemaat kami. Dengan hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi kasih anugerah-Mu kami rasakan menyertai minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun terhadap gereja ini. Siapa kami ini Tuhan? Sehingga Engkau mengasihi kami dan memimpin kami secara luar biasa seperti itu. Hari ini kami mau mengembalikan segala kemuliaan kepada-Mu Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang selalu harus kami besarkan, bukan kami semua. Kami hanya alat di tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur bahkan mujizat demi mujizat Kau nyatakan di tengah-tengah ketika kami seolah-olah kehilangan iman. Tuhan, kami berterima kasih untuk semuanya. Hari ini sekali lagi kami membuktikan, walaupun seringkali kami mengatakan, kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup dan maha kuasa. Dan sekarang kami menyatakan lagi, ya Tuhan kami mengamini Engkau hidup di tengah-tengah kami dengan kuasa dan penyertaan-Mu. Tuhan, ini kami semua dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh kekaguman, menengadah melihat wajah-Mu. Dan berkenanlah Engkau ya Tuhan. Engkau sekali lagi menerima kami sebagai anak-anak yang berkenan kepada-Mu. Berikanlah kepada kami ya Tuhan kesempatan demi kesempatan. Melalui waktu yang masih Kau berikan kepada kami. Untuk melayani. Lebih sungguh dan lebih sungguh lagi. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Bahkan berkorban bagi kami. Tuhan, ada kalanya kami merasa seolah-olah awan hitam menggantung di langit. Tetapi bukankah akhirnya turun menjadi hujan dan disusul dengan langit yang cerah. Demikian juga ya Tuhan kami percaya ketika kami mengalami banyak kesulitan, tantangan dan pergumulan apapun itu. Di balik semuanya itu tetap ada Tuhan yang menyertai kami. Tuhan, ini anak-anak-Mu semua. Dengan segala pergumulan-pergumulan yang masih ada dalam diri kami boleh percaya. Ada Engkau bersama-sama dengan kami. Dengan keadaan seolah-olah kami kehilangan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidup kami. Hari ini kami mau lebih dekat kepadamu. Bersandar, bertaut hanya kepadamu. Mata kami, iman kami, langkah kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Ini doa kami semua ya Tuhan. Berkatilah setiap keluarga anggota jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Karena semua ini anak-anak-Mu. Jadikanlah kami satu Tuhan di dalam Engkau. Untuk membesarkan Engkau Allah yang mulia. Yang mengasihi kami manusia yang tidak berarti ini. Oleh karena itu kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu, lihatlah wajah kemuliaan Allah yang besar, yang mengasihi kita, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk, doa teduh.